Halo Sobat Faperta, kita berjumpa di Sapa Faperta episode pertama bersama saya Nurul Tria sebagai host. Sapa Faperta adalah program baru dari media Faperta untuk Sobat Faperta supaya lebih mengenal tentang Fakultas Pertanian UGM, baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Di sini kita akan membahas berbagai topik seputar inovasi, fasilitas maupun kegiatan yang ada di lingkup Fakultas Pertanian UGM. Di episode pertama ini, kita akan membahas tentang Smart Eco Bioproduction yang merupakan visi global yang digagas oleh Fakultas Pertanian UGM. Dan sudah hadir di sini bersama saya, Bapak Insinyur Jaka Widada, MP PhD, sebagai narasumber. Beliau merupakan dekan dari Fakultas Pertanian UGM. Selamat siang, Pak Jaka. Selamat siang, Mbak Nurul. Baik, di sini mungkin Pak Jaka bisa menceritakan tentang Smart Eco Bioproduction. Sebenarnya Smart Eco Bioproduction itu apa, Pak? Ya, jadi itu boleh dikata sebagai visi global dari Fakultas Pertanian. Jadi yang kita impikan di masa yang akan datang, bahwa Smart Eco Bioproduction itu tidak lain adalah bagaimana kita mencapai produksi pertanian yang berkelanjutan pada tataran sistem dengan memperhatikan komponen yang ada di situ, komponen yang saling berinteraksi di situ. Baik, berarti intinya di dalam konsep Smart Eco Bioproduction itu semua bidang terkait dengan pertanian itu dilibatkan begitu ya Pak? Betul, betul sekali. Baik itu pertanian itu sendiri, kemudian seputar teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya itu semua menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan atau mungkin kegiatan di dalam pembangunan pertanian seperti itu ya Pak ya? Betul sekali ya. Nah, kalau penerapannya sendiri Pak, di lapangan itu seperti apa Smart Eco Bioproduction ini? Oke, lebih sebelum jauh ke sana, mungkin yang mendasari kenapa kita mengambil Smart Eco Bioproduction itu adalah adanya perubahan paradigma di dalam ilmu-ilmu pertanian. Bahwa yang dulunya kita menganggap dunia ini adalah linier, ini sebenarnya yang sesungguhnya dunia ini adalah kompleks. Kemudian dulu kita banyak menggunakan pendekatan reduksionis. Ini sebenarnya banyak hal yang kurang tepat, sehingga paradigma baru kita adalah bahwa dunia ini kompleks. Kemudian di situ ada sistem regulasi biologi yang ada, sehingga kita harus melihatnya secara holistik, yaitu dengan mungkin kalau sekarang lebih dikenal sebagai metabiom. Jadi metabiom itu adalah di atas bumi ini kehidupan yang ada di muka bumi ini dan interaksi dengan lingkungannya, baik itu fisik maupun biologis, yang itu akan menghasilkan sesuatu yang nantinya merupakan hasil akhir dari interaksi tersebut. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, metabiom itu sendiri itu apa gitu Pak? Ya, jadi metabiom itu sebenarnya pengertian dari aspek biologi. Jadi kehidupan yang ada di muka bumi atau di atas tanah gitu ya. Kalau di terestrial itu, kemudian di situ saling berinteraksi satu sama lain, entah itu manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan lingkungan fisik, dan itu merupakan interaksi yang saling tindak antara komponen yang ada itu, yang itu nanti akan mempengaruhi hasil yang kita peroleh, termasuk di dalam pertanian itu akan sangat dipengaruhi oleh interaksinya tadi. Nah, kalau kita bicara kebudayaan, sebenarnya metabiom dengan kebudayaan itu sesuatu yang berbeda, tapi sesuatu yang saling berpengaruh. Kalau budaya itu kan cipta karsa manusia, yang nantinya menjadi mungkin way of life atau mungkin pedoman dan sebagainya. Tapi sebenarnya kebudayaan pun sangat dipengaruhi oleh metabiom tadi, sehingga sebenarnya kita harus pahami bahwa tadi dunia ini adalah kompleks. Oke, dan seberapa penting sih sebenarnya Pak metabiom itu sendiri untuk pertumbuhan tanaman mungkin, atau bisa mensupport untuk kesuburan tanah seperti itu Pak? Ya, saya kira sangat penting sekali, karena dengan memahami metabiom yang baik, maka kita apa yang kita inginkan, entah produksi, entah
kesuburan, entah keberlanjutan, entah yang lain itu akan bisa kita capai. Dan saya kira karena kompleks, kemudian banyak hal yang harus kita pelajari, maka sebenarnya banyak tool atau banyak ilmu-ilmu lain yang saya kira sangat penting juga di pertanian, termasuk ilmu komputasi, termasuk sekarang orang menggunakan machine learning, artificial intelligence, itu saya kira kedepannya di pertanian itu sangat bermanfaat sekali dalam rangka memahami kompleksitas di dalam metabiom tadi. Oke, berarti tadi termasuk big data itu juga sangat penting ya Pak ya, untuk menunjang keberhasilan Smart Eco Bioproduction, karena ada kata smartnya tadi ya Pak ya. Betul, jadi betul. segala sesuatu untuk pembangunan pertanian itu semua berdasarkan data gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi big data ini luar biasa kalau kita lihat dari iklim aja sudah sangat luar biasa, belum lagi nanti lahannya, belum lagi tanamannya, belum lagi sistem pertanamannya, belum lagi bagaimana kita mengkombinasikan satu tanaman dengan yang lainnya, belum rotasi tanaman dan sebagainya. Nah tadi yang menarik itu adalah tentang way of life itu Pak tadi. Nah bagaimana Smart Eco Bioproduction ini didiseminasikan pada masyarakat gitu ya, supaya mereka paham gitu tentang Smart Eco Bioproduction itu sendiri. Nah bagaimana Fakultas Pertanian itu menjadikan SEBP ini menjadi way of life-nya petani dan juga semua aktor di bidang pertanian itu seperti apa gitu Pak? Ya, saya kira kita mulai dari universitas ya, karena nanti di masyarakat itu bagaimana itu diterapkan gitu ya. Tapi data-data yang sangat banyak, yang sangat kompleks itu kan bagaimana data itu bisa kita maknai, kita rubah menjadi informasi pertanian, informasi biologis, informasi kaitannya dengan produksi tanaman dan sebagainya, sehingga nanti bisa diterapkan di masyarakat lah. Masyarakat lah nanti menerima yang merupakan hasil kajian kita, hasil analisis kita, atau hasil prediksi yang kita lakukan dari sejumlah data yang luar biasa banyak tadi, sehingga nanti penerapannya di masyarakat seperti itu. Oke, berarti inovasi dan penelitian yang ada di Fakultas Pertanian itu sekarang sudah mengarahnya ke sana gitu ya Pak? Betul sekali. Eco-friendly, kemudian juga kita juga tadi ada dari sisi ekonomi dan juga sosial budaya itu juga berkelanjutan gitu ya Pak, yang itu nantinya menjadi hasil penelitian yang diterapkan di masyarakat gitu ya Pak ya. Dan itu satu bidang yang satu dengan yang lain harus satu kesatuan. Sehingga satu kesatuan nanti kita lakukan analisis, mungkin data science analisis, kemudian di situ akan menghasilkan entah rekomendasi, entah prediksi, entah pemahaman yang lebih baik, sehingga nanti kita bisa menciptakan teknologi yang sudah berbasis pada konsep metabiom tadi. Oke. Baik, kita kan sudah mengenal juga Pak, di luar sana itu ada konsep tentang LEISA, Low External Input for Sustainable Agriculture, dan juga ada tentang pertanian organik. Nah ini apakah juga sama dengan konsep SEBP tadi, atau menjadi bagian dari Smart Eco Bioproduction itu sendiri Pak? Bagaimana hubungan antara? Saya kira itu bagian ya. Jadi nanti di dalam mencapai Smart Eco Bioproduction itu juga salah tiganya adalah termasuk LEISA, termasuk organic farming, termasuk pertanian regeneratif, termasuk circular farming dan sebagainya, itu bagian dari Smart Eco Bioproduction. Jadi nanti mungkin akan terjadi teknologi di suatu bentang lahan tertentu atau ekosistem tertentu, bisa jadi akan berbeda atau sedikit berbeda atau berbeda sama sekali dengan ekosistem yang lainnya, tergantung dari bagaimana komponen yang ada di dalam lingkungan tadi. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Smart Eco Bioproduction ini ada nggak sih Pak contoh yang bagus gitu di sekitar UGM mungkin, atau mungkin di luar Jogja atau luar Jawa gitu Pak, yang sudah menerapkan Smart Eco Bioproduction dengan baik, yang bisa jadi bisa jadi percontohan gitu Pak? Ya, sebenarnya beberapa universitas di US misalnya, di Montana University itu juga
mulai mengarah ke sana dan memulai membuat satu pilot project gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya mungkin di daerah-daerah yang kering seperti Gunung Kidul itu sebenarnya mengarah ke sana. Sehingga ini kita beruntung sebenarnya di Fakultas Pertanian UGM ini dekat dengan pegunungan selatan yang mungkin banyak sistem pertanian yang mengarah ke sana, sehingga nanti bagaimana kita bisa mengoptimumkan ya meta organisme yang ada di sana, sehingga nanti produksinya menjadi lebih tinggi, lebih baik, lebih ramah lingkungan, dan sehingga bisa tercapai apa yang kita inginkan dengan tadi produksi tanaman yang berbasis sistem dengan memperhatikan sejumlah faktor yang ada di situ. Saya kira ini mungkin kalau saat ini mungkin lebih seperti abstrak, tapi saya kira ini mau nggak mau harus ke sana supaya pertanian kita ini tidak jalan di tempat gitu ya. Iya, betul. Baik, tadi kalau boleh saya rangkum ya tentang diskusi saya dengan Pak Jaka tadi, jadi Smart Eco Bioproduction itu merupakan visi dari Fakultas Pertanian yang kita melihat pembangunan pertanian itu secara holistik begitu ya Pak ya. Betul jadi sekali. Tidak parsial, tidak hanya tentang teknologinya, tidak hanya tentang ekonominya, tapi semuanya masuk gitu. Karena di pertanian itu sangat kompleks gitu ya. Ketika kita ingin membangun pertanian itu tidak hanya bisa berpikir di satu bidang saja, tetapi harus melibatkan bidang lain. Termasuk juga tadi teknologi big data tadi juga ya Pak ya. Saya kira big data akan memegang peranan yang sangat sentral ya. Ya, apalagi di era digital saat ini ya Pak ya. Di dalam memahami pertanian ini. Saya kira itu yang menjadi kata kunci, sehingga mungkin mata kuliah big data analisis atau data science di Fakultas Pertanian ini menjadi wajib. Termasuk sebenarnya kalau di tataran lebih bawah lagi, OMIK, ada bioinformatik, itu memang sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu, tapi saya kira nanti lebih global lagi katanya dengan data science ini kita harus ke sana. Baik, mungkin itu ya tentang Smart Eco Bioproduction sebagai episode pertama di program Sapa Faperta kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.